Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillah, kita bersyukur dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala terpuji karena mahasin dan ihsannya. Apa itu mahasin? Apa itu ihsan? Nah, Bang Felis masih ingat? Baik. Kesempurnaan Allah mahasin. Apa kesempurnaan Allah itu? Zatnya yang sempurna. Laisa kamitsli syai'. Tidak ada yang semisal dengan Allah. Nah, wala yuhituna bihi ilma. Manusia tidak bisa menjangkau dengan akal mereka seperti apa zat Allah itu. Nama-namanya yang husna, itu keistimewaan kesempurnaan Allah. Sifat-sifatnya yang ulia, perbuatan ketetapannya yang sempurna. Yang Allah Subhanahu wa taala pula terpuji karena ihsannya. Apa ihsan? Nah, Kang Oscar, ihsan Allah. Nah, jadi kebaikan Allah Subhanahu wa taala artinya anugerah, karunia, nikmat. Jadi Allah terpuji karena mahasin dan ihsannya. Allah terpuji karena kesempurnaannya. Allah terpuji karena limpahan nikmat anugerah yang Allah berikan kepada alam semesta. Nah, di pagi ini kembali Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk duduk, bermajlis, menghamba, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Duduk. Hanya sekedar duduk. Kita berniat mengamalkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Belajar ilmu agama wajib bagi setiap muslim. Maka setiap detik yang kita lalui bernilai ibadah ketika kita berharap wajah atau ridha Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita, ya, dan mudah-mudahan menjadi sebab dipermudahnya langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Nah, insyaallah pada kesempatan pagi ini kita melanjutkan masih tentang salat, ya. Ya, dan terakhir yang kita bahas adalah ma yunha an fi'lihi fi shalah. Apa yang dilarang untuk dilakukan ketika sholat. Itu ya Bang Felis ya dulu ya. Apa saja itu? Seperti al-abath bit-thawb wal awil badan illa li hajah. Ya. Dia melakukan gerakan-gerakan yang tidak diperlukan. Dia memperbaiki bajunya atau dia membunyikan apa istilahnya? Bunyi-bunyiin tangan kayak gitu. Ya, dia lehernya lah yang dibunyiin, jarinya lah yang dibunyikan. Nah, itu terlarang ya ketika sholat. Nah, fa'an Mu'aykib, dari sahabat Nabi Mu'aykib, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi rajul yusawwi turaba haitsu yasjud, qala in kunta fa'ilan fa wahida.
Rasulullah SAW berkata ke seorang sahabat yang dia setiap sujud itu membersihkan atau meratakan membersihkan lantai yang ada di depannya. Ya, ada orang setiap sujud rambutnya dia mau sujud rambutnya diangkat dulu kayak gitu ya. Nah, kata Rasulullah SAW, in kunta fa'ilan, kalau seandainya kau mau lakukan seperti itu, mau membersihkan tempat sujud, cukup sekali saja. Sekali bersihkan sudah cukup. Ya, jangan setiap sujud itu dilakukan. Nah, kemudian misalnya laki-laki nih, misalnya rambutnya panjang, kemudian dia sujud, dia angkat rambutnya setiap sujud, ini pun masuk. Ya, tidak mengapa dia sujud di atas apa? Rambutnya itu. Gak perlu diangkat. Ya. Nah, walaupun apalagi kalau misalnya rambutnya panjang diikat di belakang. Ini lebih terlarang lagi. Laki-laki ya, rambutnya panjang kemudian diikat di belakang ketika sholat. Itu terlarang. Di luar sholat nggak apa-apa. Di luar sholat dia ikat rambutnya karena panjang, karena boleh memanjangkan rambut bagi laki-laki itu hanya menepuk pundak, tidak lebih dari pundak. Ya, menepuk pundak. Rambut Rasulullah SAW terkadang menepuk pundak. Ya, kalau lebih dari itu udah seperti perempuan. Ya, tasyabuh bin nisa, menyerupai wanita. Ya, dan sebagian ulama memasukkan itu sangat terlarang keras. Datang dari Nabi SAW, la'anallahu al-mutasyabbihati bi ar-rijal wal mutasyabihuna bin nisa. Allah Subhanahu wa taala melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai laki-laki. Ya, kalau laki-laki menyerupai perempuan seperti juga gaya bicaranya dibencong-bencongin tuh. Ya, gaya jalannya, ya ngambil sesuatunya, gerak-geriknya lah, dia menyerupai perempuan. Itu terlaknat. Dia dilaknat. Atau pakaiannya yang menyerupai perempuan, itu dilaknat. Sekalipun main-main, bercanda, itu nggak boleh dalam Islam. Ya, sekalipun bercanda menyerupai perempuan, hukumnya dia terancam dengan laknat Allah. Artinya apa? Laknat Allah, dicabut rahmat, rizki, kesehatan, keluarga, keamanan, ya semuanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna laknat. Apa makna laknat? At-tard min rahmatillah. Dia dijauhkan dari rahmat Allah. Kita bisa bernafas karena rahmat Allah sekarang ini. Detak irama jantung kita berdetak baik misalnya, itu semua rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebaliknya demikian juga. Wala'anallahu al-mutasyabbihati birrijal, dan Allah Subhanahu wa taala melaknat wanita yang menyerupai laki-laki dari pakaiannya, ya dari gaya bicaranya, dari gerak-geriknya. Kalau istilah kita apa? Tomboy ya. Ya, kalau yang laki-laki ke perempuan bencong atau baci, apa bedanya? Ya kayak gitulah. Tapi memang ada seperti ini. Dia memang dari kecil itu karena lingkungannya perempuan, adik kakaknya perempuan, sehingga dia tumbuh sejak kecil itu jadi kayak perempuan nih. Nggak dibuat-buat. Tidak dibuat-buat. Memang ada seperti itu, dan dia tetap berusaha untuk menjadi laki-laki. Ya, tetap dia harus kerja keras, dia harus melakukan hal-hal yang kasar seperti kerja-kerja kasar. Ya, sampai kulit-kulit tangannya ini istilahnya? Ya, kapalan seperti itu. Di zaman dulu memang dibuat seperti itu mereka ini. Kalau sekarang ada barak militer itu ya, namanya untuk mereka-mereka seperti ini. Ya, agar mereka laki-laki harus jadi laki-laki. Ya, dia nggak boleh gemulai seperti itu, nggak boleh. Ya, apalagi kalau seandainya sudah banyak yang penyakit LGBT seperti itu, hukumnya dalam Islam mati ya. Hukum LGBT itu dalam Islam itu mati. Man wajadtumu, siapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, maka bunuhlah yang melakukan dan yang dilakukan. Ya, kalau zina yang belum menikah dicambuk. Yang belum menikah dicambuk 100 kali cambukan. Yang sudah menikah dirajam, dilempari batu sampai mati sekujur tubuhnya.
sebagaimana dia merasakan kenikmatan zina tersebut sekujur tubuhnya, maka dia harus merasakan sakit pula di sekujur tubuhnya. Nah, laki-laki atau wanita yang dia homoseks, ya, di dalam Islam hukumnya mati. Itu tidak ada khilaf. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama karena nas atau ucapannya jelas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mereka berselisih berbeda pendapat adalah bagaimana cara membunuhnya. Sebagian ulama mengatakan digantung aja gitu, cepat mati. Ya, sebagian ulama mengatakan dirajam. Ya. Nah, yang khilaf di sini dan sebagian ulama sahabat bukan dari kalangan sahabat ya khilafnya ini. Dilemparkan ke jurang berkarang, kemudian dilempari oleh batu-batu karang yang tajam itu. Nah, itu sebagaimana Allah membinasakan kaum Lut. Jadi tidak ada satu kaum Allah binasakan lebih dahsyat daripada Allah membinasakan kaum Lut, orang yang melakukan homoseks. Ya, nggak ada. Mau kaum Tsamud, mau kaum Ad, ya Fir'aun, yang paling dahsyatnya adalah kaum Lut. Ya, asalnya satu kampung nih yang terkena penyakit ini nih. Jadi 2 kampung, 5, jadi 7 kampung. Ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Diangkat kampung ini ke atas, kemudian dibalikan, ditimpakan seperti itu, kemudian mereka dihujani dengan batu dari neraka. Ya, sebagaimana di surat Al-Hijr. Di surat-surat banyak dalam Al-Qur'an. Ya. Wa ja'alna 'aliyaha safilha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil. Ya, kami jadikan bagian atas negeri mereka itu bagian bawahnya dibalikkan seperti itu. Tapi sebelum itu diangkat dulu. Ya, kemudian kami hujani mereka dengan batu dari neraka. Ya, nah bagaimana kalau di dunia ini? Ya seperti itu, dia dilempar ke batu berkarang, kemudian dilempar ke jurang yang berkarang. Karang ini kan batu tajam ya, batu tajam. Ya, kemudian dilempari dengan batu yang batu karang juga, seperti itu. Nah, untuk menyerupainya saja bercanda di dalam Islam hukumnya haram. Hukumnya haram. Bercanda itu hukumnya haram. Yang masalah ini. Ya seperti halnya bercanda berbohong boleh nggak? Oh, saya mau bercanda padahal bohong. Nggak boleh dalam Islam. Ya, terus nakut-nakutin misalnya. Bercandanya nakut-nakutin seperti itu. Hukumnya pun nggak boleh dalam Islam. Ya, baik. Karena ada orang ngeprank nakut-nakutin hantu atau apa? Perampok kayak gitu, itu hukumnya haram, nggak boleh. Baik, kita lanjutkan. Nah, tadi tidak boleh seseorang melakukan hal-hal yang itu di luar gerakan sholat sebenarnya, ya. Kecuali ada hajat, ada keperluan. Misalnya dia menggaruk, ada keperluan nggak? Menggaruk, kalau nggak bisa ngaderek-dek tuh. Ada jenis gatal itu kalau dia tidak garuk itu sampai tangannya bergetar. Ya, pernah nggak kayak gitu? Ada nggak? Kalau nggak digaruk dia jadi bergetar tangannya. Untuk menghilangkan itu dia garuk sedikit, boleh. Tidak mengapa. Nah, yang kedua at-takhassur fi shalah. Bertolak pinggang. Ya, bertolak pinggang itu apa, Pak? Melak cangkengnya. Bertolak pinggang atau melak cangkeng kayak gitu ya. Dalam sholat ini hukumnya terlarang. Mau 1 atau 2, mau 2 tangan atau 1 tangan, hukumnya tidak boleh. Annahunaha ayusalli rajulu mukhtasira. Rasulullah SAW melarang seseorang untuk sholat bertolak pinggang. Ya, karena ini pun diantara perbuatan orang-orang Yahudi. Ya, ibadah mereka seperti itu. Raf'ul basar ila sama. Yang ketiga, mengangkat pandangan ke langit. Ya, atau melihat ke atas ketika sholat gini ke atas. Itu hukumnya terlarang. Apa ancamannya? La yantahiyanna aqwamun ar-raf'ihim absarahum inda du'a'i fi sholati ila sama aw la tukhtafanna absaruhum. Hendaknya berhentilah mereka yang mengangkat pandangan mereka ketika berdoa ke langit, dalam sholat ke langit. Ya, jangan lihat ke atas gitu maksudnya. Atau Allah akan cabut penglihatan mereka itu, akan dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Ini sampai mana? Ada catatannya nggak, Bang Felis? Nah, oh iya. Oh ini udah selesai berarti ya? Udah selesai ya? Melinting pakaian, kemeja misalnya, ketika sholat dilinting. Nah ini hukumnya terlarang juga. Kemudian mengikat rambut itu terlarang, ya. Tetapi lebih baik tapi ketika sholat. Jadi kalau di luar sholat hukumnya apa? Boleh. Dan melinting celana, ya, melinting celana sampai di atas mata kaki itu lebih ringan. Itu lebih ringan. Tidak mengapa itu dilakukan ketika sholat, ya, dibanding dia menutup mata kakinya dengan pakaian. Ancamannya lebih berat menutup mata kakinya dengan celana dibanding melinting celana. Jelas insyaallah. Melinting apa hukumnya tadi? Terlarang. Tetapi ketika pakaian di bawah mata kaki pun itu juga apa? Terlarang. Larangan pakaian di bawah mata kaki itu lebih berat daripada larangan melinting ketika sholat. Jadi lebih baik melinting ketika sholat. Melinting celananya di atas mata kaki ketika sholat. Jelas insyaallah ya? Baik. Nah, kita masuk. Mubtilatus sholat. Yang membatalkan sholat sudah, Bang Felis? Belum. Nah, coba nanti kalau sudah kasih tahu ya. Mubtilatus sholat, yang membatalkan sholat, al-aklu wasyurbu amdan, makan dan minum dengan sengaja. Jadi ada nggak makan minum nggak sengaja? Ya mungkin masih ada nyelap, di giginya dia nggak sengaja dia telan tuh. Dan makanan yang masuk itu ada dua macam. Makanan yang bisa diambil dan dibuang, ada makanan yang ikut dengan air liur. Ya, seperti nggak bisa diambil nih, dia ikut sama air liur. Seperti mungkin sisa permen sedikit, dia kan masuk nggak bisa diambil, susah diambil, dia terikut air liur masuk. Nah itu tidak membatalkan sholat. Tetapi kalau itu berupa makanan, sisa mungkin daging gepuk mungkin ya, gigi dia, namanya dia telan ya, itu bisa membatalkan sholat itu dengan sengaja. Tapi kalau dia nggak sengaja, ya dia main dengan lidahnya, kemudian apa? Ketelan sama dia nggak sengaja, jadi tidak membatalkan sholat. Kalau sengaja itu membatalkan sholat. Jadi makan minum dengan sengaja itu membatalkan sholat. Baik. Al-kalamu amdan fi ghairi maslahati sholat. Yang kedua adalah berbicara sengaja yang itu bukan untuk maslahat sholat. Berbicara dengan sengaja yang itu bukan untuk maslahat sholat. Kalau untuk maslahat sholat seperti apa, Salman? Untuk maslahat sholat ya. Berbicara untuk maslahat sholat seperti apa? Ya? Ya gimana? Bukan, ya enggak, bukan. Itu imam. Ngobrol apa? Ngomong untuk maslahat sholat dan itu tidak membatalkan sholat. Ya? Ya mengoreksi bacaan imam misalnya. Ya mengoreksi bacaan imam atau mengoreksi gerakan imam yang salah. Ya. Jadi harus bilang ruku misalnya kayak gitu. Boleh. Ruku itu kan udah berbicara itu. Ya. Ini imamnya lupa nih. Dia langsung sujud, dikasih diperingatkan subhanallah, malah i'tidal. Ya, dia bingung, nggak tahu nih gerakan sholatnya apa setelah itu gitu. Kita ingatkan ruku. Cukup kalimat yang sangat singkat saja, ruku, boleh dia. Dan ini tidak batalkan sholat. Ini untuk maslahat apa? Sholat. Ya. Nah, ya, kalimat subhanallah kalau imam salah kita ingatkan subhanallah. Ya. Kalau perempuan apa? Tepuk tangan ya. Kalau perempuan tepuk tangan, kalau laki-laki mengucapkan subhanallah. Nah, bagaimana kalau seandainya dia mualaf atau dia baru masuk Islam, jadi belum tahu tentang fikih
sholat, masih ngobrol di pas sholatnya, ya Allahu Akbar, temannya sama-sama, wah ada bang, alhamdulillah saya, terus saya tanya ngobrol di pas sholat, batal nggak sholatnya seperti ini? Sama batal nggak sholatnya? Yang ngobrol terus, ya Bang Felis batal sholatnya nggak? Iya, nah, ada uzur. Kalau dia tidak tahu atau kelepasan nggak sengaja, maka tidak membatalkan sholat. Tapi kalau dia sudah tahu hukumnya tidak boleh berbicara dan sengaja dia berbicara, maka itu membatalkan sholat. Ya, terjadi ini di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Muawiyah ibn Hakam, beliau dalam riwayat beliaunya yang bersin, dalam riwayat orang lain yang bersin. Nah, beliau mengucapkan yarhamukallah kayak gitu. Kan menjawab bersin kan di luar sholat ya. Ini pas sholat nih. Ya, yarhamukallah. Orang-orang pada melirik. Ngapain kalian lihat-lihat? Kata Muawiyah bin Hakam. Ngapain kalian lihat? Non melong gitu ya. Ngapain kalian lihat-lihat? Setelah selesai sholat didatangi oleh Nabi SAW. Ya Muawiyah, inna hadis sholat la taslu fiha kalamun nas. Wahai Muawiyah, sungguhnya sholat ini nggak boleh ada ucapan obrolan manusia. Ya, inna ma fiha tasbih wa takbir wa tahmid wa tahlil wa qiraatil Quran. Dalam sholat itu hanya tasbih, hanya tahmid, hanya takbir, hanya baca Quran. Nggak boleh ada ucapan ngobrol kayak gitu. Ya, fawallahi, kata Muawiyah bin Hakam, demi Allah aku belum pernah mendapatkan guru sebaik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak memarahiku, dia tidak memukulku, dia tidak merendahkan mencelaku. Nah, dan sholatnya sah. Kalau tidak sah, Rasulullah suruh dia ulangi lagi kan? Tapi Rasulullah tidak suruh dia ulangi lagi. Tandanya sholatnya sah. Kalau berbicara nggak sengaja atau tidak tahu hukumnya, ya. Tapi kalau sudah tahu hukumnya, pas suntrung-suntrung ke sholat Jumatannya, ini aki-aki ya mah. Bukan hanya, ini sebagian masjidnya, bukan hanya, itu udah batal tuh sholatnya tuh. Dan dosa besar. Ya, dosa besar. Ketika membuat orang yang sedang sholat itu tertawa, itu hukumnya dosa besar. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah al-ishtighal al-katsir bima laysa min as-shalah, melakukan gerakan-gerakan yang banyak yang itu bukan dari gerakan sholat. Ya. Menoleh ke kanan, ke kiri. Ya. Wah, ini mah dicontohkan kemudian terkadang geser sana, geser sini, ya itu yang dicontohkan tadi. Ya, pas suntrung-suntrung itu saling, atau Bang Felis pas suntrung-suntrung ya. Apa namanya? Dorong-dorong. Ya, saling dorong-dorong. Ini kadang-kadang udah kayak kakek. Udah kakek-kakek, masih kayak gitu. Ya. Nah, yang seperti ini perlu diingatkan. Ini hukumnya tidak boleh dan dosanya sangat besar. Ya. Coba sedang buat kayak gitu di hadapan presiden. Kira-kira gimana pas suntrung-suntrung? Siap, gerak. Ya, pas suntrung-suntrung. Kira-kira gimana tuh? Untuk dikeluar ke rumah. Jangan dari barisan. Ya. Apalagi ketika sholat. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tarkus syartin aw ruknin amdan bila udhrin. Yang keempat adalah meninggalkan syarat sah sholat, rukun sah sholat dengan sengaja tanpa udzur. Ya, maksudnya nggak sholat, nggak wudu. Sholat nggak wudu tuh. Ya. Kalau dia sengaja, bahkan dia menghalalkan, itu kafir. Keluar dari Islam. Saya mau sholat tapi saya nggak mau wudu. Dan bagi saya sholat tanpa wudu itu sah. Yang seperti ini dia kafir. Dia murtad. Kenapa? Karena dia menyalahi syariat yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Rasulullah bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian apabila dia hadas sampai dia berwudu terlebih dahulu. Ya, hukumnya wudu. Ya, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq, kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kalian mau salat maka cucilah wajah kalian, tangan kalian, wamsahu bi ru'usikum, usaplah. Nah, dia harus wudu, wajib, rukun, wudu itu rukun. Atau tidak menghadap kiblat. Ya.
kiblatnya ke utara atau ke selatan atau ke timur, yang seperti ini jelas membatalkan sholat. Ya. Tapi kalau dengan udzur, karena udzur dia nggak mampu berwudu, mungkin dia pun nggak mampu juga tayamum, ya nggak bisa juga dia tayamum. Keadaan seperti itu, dia sholat tanpa wudu, tanpa tayamum. Mungkin ada nggak kemungkinan keadaan dia nggak mungkin untuk wudu atau tayamum? Ya pendapat yang mengatakan bisa tayamum di sini ini berbeda ya. Bisa aja dia pakai tayamum di sini. Yang jelas sebagian ulama, banyak para ulama mengatakan namanya tayamum itu harus ada tanah debu yang menempel di tangan. Ya, misalnya terkurung di masjid ini nih. Ini bersih, cuman di belakang di bawah karpet biasanya banyak debu ya. Nah, itu boleh bertayamum dengan debu yang di bawah karpet tersebut boleh. Ya, debu yang di bawah karpet tersebut boleh. Tapi kalau saya bersih, kinclong semuanya nih, nggak ada debu sedikit pun. Ya, kebanyakan para ulama yang namanya tayamum itu harus nempel debu itu ke tangan. Ya, kalau tidak ada nggak sah tayamumnya. Bagaimana kalau demikian? Sholat aja tanpa wudu, tanpa tayamum seperti itu. Nah, ada uzur tapinya. Ya, seperti para ulama dulu mencontohkan dia dikejar oleh binatang buas, dia naik pohon, di atas pohon nggak ada tanah, nggak ada apa, ya kalau boleh untuk bertayamum lebih mungkin untuk tayamum di atas pohon kan lebih ada debunya gitu dibanding di masjid ini, ya atau di pesawat misalnya atau di mobil bis misalnya kan lebih bersih tentunya pesawat daripada pohon kan. Nah mereka mengatakan sholat saja tanpa wudhu tanpa tayamum. Nah di sini ada udzur tidak mengapa meninggalkan syarat sah sholat. Apa syarat sah sholat itu? Syarat-syarat yang harus dipenuhi yang itu bukan dari gerakan sholat. Apa contohnya? Tadi, wudhu. Termasuk gerakan sholat nggak wudhu? Wudhu termasuk gerakan sholat? Enggak kan? Nah itu namanya syarat sah sholat. Menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Ini syarat. Ya, jadi sesuatu yang itu harus dipenuhi, yang itu di luar gerakan sholat namanya syarat sah sholat. Seperti kita harus bersih dari najis nih. Baju, tempat sholat, badan, ini namanya syarat sah sholat. Masuknya waktu sholat, itu syarat sah sholat. Kalau rukun sholat itu apa? Yang harus dipenuhi ketika dalam gerakan sholat. Seperti takbiratul ihram, ruku, i'tidal, sujud. Nah ini namanya rukun sholat. Itu ditinggalkan, satu rukun saja, maka membatalkan sholatnya. Ya, membatalkan sholatnya. Sebagian ulama mewajibkan untuk membaca surat Al-Fatihah dalam setiap rakaat sholatnya. Kalau dia tidak baca surah Al-Fatihah, maka sah nggak sholatnya? Enggak. Maka sah nggak rakaatnya itu? Tidak sah. Jelas ini? Banyak pendapat seperti ini para ulama. Ya. Jadi membaca Al-Fatihah di belakang imam hukumnya apa? Wajib misalnya. Atau baca surah Al-Fatihah di setiap rakaat sholat apa hukumnya? Wajib. Kemudian dia tidak membacanya karena ngalamun. Ya, membaca surah Al-Fatihah apa hukumnya? Rukun. Dari rukun-rukun salat. Rasulullah bersabda, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat yang tidak dibaca surat Al-Fatihah, enggak sah salatnya. Nah, seperti itu. Ya. Nah, jadi meninggalkan rukun atau syarat dengan sengaja tanpa udzur maka membatalkan salat. Ad-dhahik fi shalah. Yang kelima, tertawa ketika salat. Ini ijma'. Tertawa ketika sholat, ijma' membatalkan sholat. Ya kalau dia lanjutkan ya udah dia nggak sholat itu. Ya, dia dikatakan tidak sholat. Nah, jadi sekarang kita masuk sholatul musafir, sholat seorang musafir. Nah, sholat al-musafir, sholat seorang musafir. Nah, dalam Islam, Islam ini agama yang mudah ya, agama yang lapang. Dan safar itu adalah qit'atun minal adab. Safar itu adalah
bagian dari azab. Yamna'uhu ta'amahu wa syarabah wa naumah. Dengan safar itu tertahan minuman, makanan, tempat tidur yang biasa dia makan, minum dan tidur, ya. Pokoknya nggak enak safar itu. Karena itu kata Rasulullah, kalau sudah selesai hajat kalian maka segeralah pulang. Nah, ini safar. Memang qit'atun minal adzab. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk mengambil keringanan ibadah-ibadah ketika safar. Apa saja keringanan ibadah ketika safar? Puasa, ya, puasa Ramadan boleh untuk tidak, ya, untuk iftar. Kemudian untuk sholat boleh dijamak, boleh diqashar. Nah, sekarang kita bahas tentang sholat seorang musafir. Wujubul qasri fis safar. Nah, sebelumnya kita bahas secara umum dulu, apa itu jamak, apa itu qashar. Sering kita mendengar kalimat jamak qashar, ya. Nah, apa itu jamak, apa itu qashar? Jamak artinya menggabungkan. Qashar artinya secara bahasa itu meringkas. Jadi kalau menggabungkan sholat zuhur dengan asar, itu namanya apa? Jamak. Meringkas yang 4 rakaat jadi 2 rakaat, itu namanya apa? Qashar, ya. Kalau jamak qashar berarti kita menjamak dan mengqashar, menggabungkan zuhur dengan asar dan meringkas semuanya 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar. Itu namanya jamak qashar. Ya, sebelum kita masuk pembahasan jamak, kita masuk dulu pembahasan qashar. Ya, pembahasan qashar. Apa saja sholat yang boleh diqashar? Sholat apa saja yang boleh diqashar? Sholat yang boleh diqashar adalah sholat yang pertama, yaitu sholat wajib yang 4 rakaat. Apa saja itu? Zuhur, asar, isya. Ya. Kalau yang 3 rakaat boleh nggak, Bu? Yang boleh jadi 1,5 rakaat gitu. Yang 2 rakaat tetap apa? Tetap 2 rakaat. Nggak boleh jadi 1 rakaat. Jadi yang diqashar itu yang 4 rakaat saja. Zuhur, asar, dan isya. Ini yang pertama. Yang boleh diqashar itu. Kemudian sholat apa lagi? Sholat apa yang tidak boleh diqashar? Yaitu sholat sunnah yang 4 rakaat. Apa itu? Apa sholat sunnah 4 rakaat sama? Qabla zuhur, ya. Memang ada pendapat sih yang namanya qabla zuhur itu mengerjakannya seperti sholat zuhur gitu, ya, 4 rakaat kayak gitu. Cuman wallahu a'lam Qur'annya sih lebih cenderung pada pendapat 4 rakaat yang Rasulullah kerjakan sebelum zuhur, 4 rakaat yang Rasulullah kerjakan setelah zuhur, itu dikerjakan tetap 2 rakaat, 2 rakaat gitu. Cuman ada pendapat memang yang langsung 4 rakaat, ya. Nah, misalnya qiyamul lail, tahajud. Kan ada tarawih yang 4-4-3, ya. Nah itu 4-4-3. Bolehkah kita kerjakan jadinya 2-2-3? Enggak. Ya, itu tidak berlaku. Qashar untuk sholat sunnah tidak berlaku. Jelas ini insyaallah? Baik. Kemudian yang ketiga, yang tidak boleh diqashar adalah sholatul qadha. Sholat yang tidak boleh diqashar adalah sholatul qadha. Apa sholat qadha itu? Nah, ahlan. Silakan Wabian. Barakallahu fiik. Nah, sholat yang tidak boleh diqashar itu sholat qadha. Apa sholat qadha itu, Abu Baga? Yang qadha. Ya, yang terluputkan, ya. Terluputkan karena apa? Boleh nggak 2 tahun dulu saya nggak sholat, nggak pernah sholat, saya mau qadha sholat gitu. Nah itu. Jadi memang ada pendapat ulama, ada pendapat ulama, udah ada bahas ya dulu, ya.
Jadi ada pendapat ulama yang meninggalkan sholat dengan sengaja itu wajib untuk mengqadha, kan gitu ya, udah Anda bahas ya. Nah, wajib untuk mengqadha yang meninggalkan sholat dengan sengaja, misalnya 2 tahun nih, maka selama 2 tahun itu dia harus mengqadha sabaraha kali tah? 2 tahun. 2 tahun 5 kali 360 kali 2 sakitu we ya, terjadi tobat gitu. Nah, tapi Allah alam, ana sendiri ikut pendapat yang tidak ada qadha. Ya, maksudnya seorang meninggalkan sholat dengan sengaja nih. Ya, dulu mungkin dia nggak sholat, kemudian Allah kasih hidayah, dia sangat menjaga sholat. Bagaimana dengan dulu yang dia nggak sholat? Ya, apakah dia harus mengqadha? Ya, kalau pendapat yang ana kuatkan adalah tidak ada qadha, tidak ada qadha. Hanya dia bertobat dengan sejujur-jujurnya, dia menyesal dan tidak dia ulangi lagi. Ya, boleh untuk dia perbanyak sholat-sholat sunnah. Tapi kalau untuk mengqadha puasa yang dulu wajib seperti itu tidak ada dalilnya dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah tadi kata Bang Felis, qadha sholat yang boleh itu qadha sholat yang itu ada udzur, seperti apa tadi? Lupa atau ketiduran. Lupa atau ketiduran. Ya. Biasanya sholat berjamaah di masjid, biasanya kayak gini, yang lupa-lupa tuh biasa kayak gitu tuh. Biasa sholat berjamaah di masjid. Pada saat itu dia sedang ada udzur untuk tidak sholat berjamaah di masjid. Entah dia sebagai dokter harus apa? Harus tindakan sehingga dia tidak bisa sholat berjamaah di masjid. Sampai lewatlah waktu sholat dan dia lupa, baru ingat besoknya. Ya, nah dia kerjakan tuh zuhur yang terluputkan oleh dia kerjakan berapa? 4 rakaat karena dia tidak musafir ya. Nah, baik. Atau dia ketiduran. Tidur jam 11, bangun-bangun jam 4 misalnya. Berarti apa yang terluputkan di sini? Salat zuhur, ya, baik. Nah, ini qadha. Pun tidak boleh dikosor. Kalau dia terluputkan atau lupanya itu ketika mukim, dia bukan musafir. Jelas nggak? Ya, dia ketiduran jam 4 misalnya. Dia ketiduran sampai jam 4. Kemudian dia safar. Langsung dia safar. Sampai ke Bekasi lah, mungkin jam 4:30 misalnya. Oh, dia ingat belum sholat zuhur. Dia baru sholat asar, dia belum sholat zuhur. Apa yang harus dilakukan? Kan musafir dia ini. Musafir. Apakah boleh dia mengkosor sholat zuhur yang tertinggal karena ketiduran? Jelas ini? Ya. Hukumnya tidak boleh. Karena ketika dia ketiduran itu dia dalam keadaan sedang mukim, bukan dalam keadaan apa? Musafir. Jelas ini insyaallah? Ya. Nah, seperti apa keadaannya dia? Gitu maksudnya. Nah, kalau keadaan terluputkannya sholat itu apa keadaannya? Kalau keadaannya itu masih dalam keadaan mukim, maka dia mengqadhanya pun dalam keadaan mukim. Ya, berbeda kalau dia terluputkan itu dalam keadaan musafir. Dia ketiduran bangun jam 4, dia lanjutkan safarnya, baru dia ingat jam 5:30, oh saya belum sholat zuhur. Karena dia ketidurannya di saat dia safar, kondisi dia sebagai seorang musafir, maka mengqadhanya pun boleh dengan mengqosor. Jelas ini insyaallah? Bisa dibedakan ya antara luputnya itu kapan? Mukim atau musafir. Kalau musafir ya boleh dia qadha dalam safarnya itu dengan 2 rakaat. Tapi kalau dia sudah sampai ke kampungnya lagi, misalnya
terluputkan di Jakarta nih, ya. Sampai ke Bandung jam 5:30. Oh lupa saya belum sholat duhur tadi. Karena dia sudah bukan safar lagi, dia tidak kerjakan duhur itu 2 rakaat sebagai musafir. Enggak, dia harus kerjakannya sebagai mukim. Jadi 4 rakaat. Nah, kalau dia luputnya, ketidurannya itu ketika dia mukim dan dia kemudian safar, tetap dia tidak boleh mengkodok tidak boleh dia mengkodok dengan mengkosor. Tetap dia harus kerjakan 4 rakaat. Kapan boleh mengkodok dengan 2 rakaat? Kalau terluputkannya ketika safar dan dia menggantinya pun di saat dia masih safar. Jelas insya Allah ya. Nah ini sholat-sholat yang boleh untuk dikosor. Apa itu? Tadi yang pertama, sholat wajib yang 4 rakaat seperti zuhur, asar dan isya. Yang tidak boleh dikodok adalah sholat sunnah yang itu 4 rakaat. Kemudian sholat kodok itu tidak boleh untuk dikosor. Nah, jelas insya Allah ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, apa hukum mengkosor sholat ketika safar? Apa hukum mengkosor sholat ketika safar? Ada khilaf di kalangan para ulama tentang hukum mengkosor sholat ketika safar. Ada yang mengatakan hukumnya wajib. Wajib. Jadi kalau udah mulai safar, ini dulu kita bahas nanti ada di sini. Nah, ada yang mengatakan wajib. Kenapa wajib? Karena tidak pernah sekalipun Rasulullah SAW itu menyempurnakan sholatnya. Maksudnya menyempurnakannya jadi 4 rakaat. Yang 4 rakaat itu 4 rakaat nggak pernah Rasulullah kerjakan. Yang 4 rakaat Rasulullah kerjakan mesti 2 rakaat terus. Jadi selalu Rasulullah mengkosor sejak Rasulullah keluar dari Madinah sampai Rasulullah kembali lagi ke Madinah. Misalnya nih Rasulullah SAW ketika perang Fatu Makkah, Hunain itu hampir sebulan. Ya hampir sebulan. Keluar dari Mekah, kemudian 19 hari di Mekah, kemudian lanjut Hunain, ya pulang lagi ke Madinah, hampir sebulan. Tidak pernah Rasulullah SAW menyempurnakan, bukan menyempurnakan itu enggak ruku, ya maksudnya menyempurnakan itu enggak pernah melakukan sholat 4 rakaat itu 4 rakaat enggak pernah. Mesti beliau mengkosor sholat. Ya. Mau safar kemana saja Rasulullah itu selalu mengkosor yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Karena sebab itu para ulama mengatakan hukum kosor itu wajib. Tapi Rasulullah terkadang menjamak, terkadang tidak menjamak. Jadi hukum jamak itu hukumnya sunnah. Kalau mengkosor hukumnya wajib. Kalau Rasulullah terkadang menjamak atau tidak menjamak berarti dia hukumnya apa? Boleh kan? Pilihan gitu. Tapi kalau seandainya Rasulullah selalu mengkosor, ini seakan-akan memang wajib nih. Nah ini pendapat yang pertama. Ya, pendapat yang pertama. Nah, ini banyak sekali hadisnya. Anna Rasulullah SAW safar minal Madinati la yakhafu illa Allah azza wa jalla fa shalla rak'ataini hatta raja. Rasulullah SAW beliau safar dari Madinah, beliau tidak ada yang beliau khawatirkan sampai beliau harus mengkosor. Enggak ada yang beliau khawatirkan ketika safar itu. Fa shalla rak'ataini hatta raja. Rasulullah selalu salat 2 rakaat sampai beliau kembali ke Madinah. Jadi Rasulullah tidak mengitmam, tidak pernah mengitmam atau menyempurnakan salat. Nah, datang juga dari Aisyah radhiyallahu taala anha, awwalu ma furidatis shalah rak'ataini. Yang pertama kali salat itu diwajibkan 2 rakaat. Falamma qadima sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, shalla ila kulli salatin mithliha ghairil maghrib. Nah, fa innahu witrun nahar wa salatu subhi tuli qira'atiha wa kana idza safara 'ada ila salatihi al-ula. Ketika Rasulullah SAW, jadi awal turun sholat 5 waktu itu semuanya 2 rakaat. Mau sholat duhur, asar, maghrib, isya, 2 rakaat semuanya. Ketika Rasulullah sampai ke Madinah, maka ditambahlah sholat-sholat itu. Duhur, asar, isya jadi 4 rakaat, maghrib jadi 3 rakaat. Ya, sholat subuh kenapa tetap 2 rakaat? Ini udah dijawab dulu. Coba jawabannya, kenapa sholat subuh tetap 2 rakaat?
Ada yang bisa jawab, Kang? Ini hadiah masih berlaku? Ya Ibu, gimana Bu? Masya Allah, jawabannya benar. Ya, dapat hadiah nanti ke siapa? Ya, nah, nanti ke Bang Feris atau Kang Dimas nanti ya. Nah, karena sholat 5 waktu yang paling panjang bacaan suratnya adalah sholat subuh. Biasanya jawabannya, kenapa sholat subuh sholat yang tetap 2 rakaat? Karena masih ngantuk. Jadi 2 rakaat, suratnya pendek-pendek. Enggak, justru sholat subuh itu yang dibaca surat panjang sampai 5 lembar bacanya itu. 5 lembar setengah juz Rasulullah SAW baca untuk sholat subuh. Ya. Wa kana idza safara ada ila sholatil ula. Dan Rasulullah SAW ketika safar kembalilah hukum sholat yang 4 rakaat itu menjadi 2 rakaat. Nah, ini dalil ya. Nah, baik. Nah, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua bahwasanya sholat qashar itu sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Ya, sunnah yang sangat ditekankan. Kenapa? Karena Rasulullah tidak pernah meninggalkan qashar. Tetapi tidak ada perintah Nabi secara jelas mengatakan wajib untuk qashar ketika safar. Nggak ada. Karena itu sebagian sahabat ada saja mereka ketika safar pun tetap menyempurnakan sholat jadi 4 rakaat seperti Utsman bin Affan, seperti seperti Aisyah, ya. Jadi beberapa sahabat tetap mereka sholat yang 4 rakaat itu 4 rakaat, ya. Tetapi Rasulullah SAW dinukilkan oleh banyak para sahabat, beliau tidak pernah menyempurnakan sholat. Maksudnya tidak pernah yang 4 rakaat mesti diqashar jadi 2 rakaat. Nah, jadi hukumnya khilaf. Ya, ada yang mewajibkan, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Yang mewajibkan silakan, yang mengatakan sunnah muakkadah sangat ditekankan silakan. Ya, tapi usahakan untuk yang 4 rakaat dikerjakan 2 rakaat ya. Dan pahalanya lebih besar daripada yang mengitmam, daripada yang menyempurnakan sholat. Yang sholat zuhur, asar dan isyaknya 2 rakaat lebih besar daripada yang 4 rakaat. Ya, mana dalilnya? Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yuhib ayyuta rukhasu kama yakrahu ayyuta ma'asi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senang apabila diambil keringanan yang Allah berikan. Allah senang. Keringanan yang Allah berikan itu diambil, ya. Nah, qashar, jama itu tambah besar pahalanya. Nah, dan bagi kalau Imam Syafi'i rahimahullah taala kalau nggak salah ya, itu pendapat beliau lebih afdal untuk itmam, malah lebih afdalnya untuk itmam, yaitu dikerjakan 4 rakaat daripada qashar ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan. Kapan seseorang boleh mengqashar sholat? Ya. Kapan seseorang boleh mengqashar sholat? Seseorang boleh mengqashar sholat apabila sudah melakukan safar. Berbeda dengan jamak. Kalau jamak bukan hanya safar. Ya, seseorang sakit boleh menjamak sholat. Sakit boleh menjamak sholat. Zuhur, asar boleh dijamak, tapi tetap dikerjakan 2 rakaat. 2 rakaat. Tetap harus kerjakan berapa? 4 rakaat. 4 rakaat. Misalnya maghrib dengan isya tetap 3 rakaat, 4 rakaat seperti itu. Tapi boleh menjamak. Mungkin dia pas sakit ada merasa entengnya, merasa ringan tubuhnya. Nah, boleh entah dia jamak takdim atau jamak takhir, nanti ada pembahasannya. Yang jelas untuk jamak bukan hanya ketika safar saja, tapi kalau qashar hanya diberi uzur itu ketika apa? Safar saja. Nah, dalilnya ayat di surat An-Nisa ayat 101.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah." Apabila kalian sudah melakukan perjalanan di bumi, maka tidak mengapa bagi kalian untuk mengqasar salat. Apabila kalian tidak khawatir ditindas oleh orang-orang kafir. Ya, seakan-akan ayat ini ya, qasar salat itu hanya boleh kalau pas mau perang gitu ya. Ditanyakan oleh Ya'la ibn Umayyah kepada Umar bin Khattab. Sekarang orang nggak ada perang, ya aman nih, mau safar dari Mekah ke Madinah misalnya udah aman, nggak akan ada perang, tidak khawatir dengan orang-orang kafir. Faqala ajibtu mimma ajabta minhu. Aku pun aku pun terheran juga sebagaimana engkau terheran. Fasa'altu Rasulullah SAW an dzalik. Kemudian aku tanyakan Nabi SAW untuk itu. Faqala sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatah. Qasar salat itu sekarang sudah menjadi pemberian yang Allah berikan untuk kalian, maka ambillah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya pas sedang perang aja qasar itu, dalam keadaan aman pun boleh untuk dikerjakan qasar. Nah, jadi harus dalam keadaan safar. Berapa jarak safar? Nah, ini khilaf lagi nih. Jumhur, kebanyakan para ulama itu 80 kilo. Kalau belum mencapai jarak tempuh 80 km, maka belum boleh. Kalau perjalanan tersebut belum, kalau perjalanan safar tersebut belum sampai 80 kilo, maka tidak dikatakan safar. Bandung Purwakarta nggak nyampe 80 kilo tuh. Ya, dari tol Cileunyi saja 154 sampai tol Jatiluhur ya 85. Berapa kurang 154, 155 lah kurangi 85. Berapa? 70 kilometer. Berarti kalau menurut pendapat jumhur sudah boleh safar belum? Belum boleh. Jumhur ini kebanyakan para ulama, berarti belum boleh apa? Safar itu. Yang menurut pendapat ulama itu safar itu dikatakan 80 km. Ya. Nah, belum 80 km belum safar. Nah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau menuju Mekah 500 km kurang lebih. Ya, 450 lebih kilometer dari Madinah ke Mekah. Tetapi baru 20 km atau kurang dari Madinah ke Dzulhulaifah itu Rasulullah sudah mulai qasar. Jadi misalnya kalau sudah jarak tempuh kita sudah pasti safar nih. Sudah pasti safar. 20 km saja kita keluar dari kampung kita itu sudah boleh apa? Mengqasar. Gitu ya. Tapi nanti ada pembahasannya. Jelas kita sekarang bahas tentang safar dulu nih. Berapa sih jarak safar itu? Tadi kebanyakan para ulama mengatakan 80 km. Nah, wallahu a'lam. Kalau ana sendiri lebih cenderung pada pendapat yang dikembalikan ke urf, kebiasaan adat satu daerah. Kebiasaan adat satu daerah. Dulu Soreang alun-alun safar 18 km. Iya enggak? Kurang lebih 18 km. Ya, Soreang alun-alun. Alun-alun Bandung. Bukan alun-alun bukan. Ya. Alun-alun Bandung 18 km. Itu dulu safar. Kenapa mereka menghukuminya safar? Karena jeleknya jalan dan susahnya kendaraan. Mereka tempuh dengan berjalan kaki itu berapa jam kan? 18 km. Kemudian kalaupun aya keretek, ini sabaraha jam gitu mereka tempuh. Jadi mereka melakukan perjalanan itu berat dari Soreang ke alun-alun dan mereka hukum itu sebagai safar. Kemudian beriring waktu, jalan bagus, aspal semua, kemudian kendaraan banyak dan mudah. Adat mereka pun sudah berubah, tidak lagi safar. Ya. Nah jadi ini kembali ke adat.
Jauh dari 80, enggak seperempatnya nih. Enggak seperempatnya 18 km ini. Tapi mereka sudah menghukumi itu sebagai safar. Ya. Nah, wallahu alam, Anda lebih cenderung pada pendapat ini, ya, kayak Bandung Purwakarta udah safar belum menurut kita? Safar, ya. Kayak gini udah safar. Bandung Purwakarta udah safar. Bandung Tarogong Garut safarnya. Bandung Tarogong Garut udah safar. Menurut adat kebiasaan orang Bandung nih, kalau udah ke Garut udah safar tuh. Baru nyampe Tarogong padahal. Ya. Nah, jadi kembali ke adat kebiasaan. Sekalipun belum sampai 80 km, maka sudah boleh untuk melakukan safar. Nah, kapan boleh pertama kali melakukan qashar? Anda ulangi lagi ya. Tadi kalau jarak safar kembalinya ke adat kebiasaan daerah, ya. Kalau kita kebiasaan ini mah udah safar nih. Ya, misalnya ke Cikalong, kemana sudah safar, udah. Jadi gak ada ketentuan jarak safar, terlebih belum bisa kita ngitungnya. Kalau sekarang udah bisa kita ngitung jarak yang kita tempuh sekian puluh kilometer. Kalau dulu kita belum tahu, ya. Jadi ada kerepotan juga dulu. Ini udah 80 km dari mana kan, berapa jam, belum tahu tuh kalau misalnya itu belum pernah kita datangi tempat tersebut. Nah, yang kedua adalah kapan boleh kita mulai qashar? Kapan boleh kita mulai qashar dalam safar? Boleh nggak di rumah qashar? Adzan zuhur, Allahu Akbar, langsung qashar. Terus dia safar ke Jakarta misalnya. Boleh nggak seperti itu? Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi kapan mulai qasharnya? Idza darabtum fil ardi, kata Allah di sini, kalau kalian sudah mulai jalan. Kalau kalian sudah mulai safar, baru kalian boleh untuk qashar. Ada persyaratan dibuat oleh sebagian ulama mazhab, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya. Itu kalau sudah terputus bangunannya. Ya kita mah nyambung we terusnya. Coba jalan we. Ya kan nyambung, kalau sudah terputus bangunannya jadi kosong gitu, misalnya hutan, kalau dulu mah gurun. Ah, udah boleh safar di situ, boleh qashar di situ. Tapi kalau masih nyambung dengan bangunan terus, baik kalau Eropa dari negara nggak putus-putus tuh bangunannya, berarti nggak boleh kosor-kosor atau gitu mah, ya. Ini menurut pendapat sebagian ulama madhab, ya. Jadi harus terputus dari satu keramaian kampung ke kampung lain, itu harus ada putus dulu. Nah itu baru boleh dia safar. Tapi Allah alam, tidak ada dalil juga. Pendapat mereka ini tidak ada dalil juga. Yang jelas sudah kita keluar dari kampung kita. Dulu Madinah itu adalah seluas Masjid Nabawi sekarang yang dipagar. Dulu kota Madinah dulu itu adalah seluas Masjid Nabawi sekarang yang dipagar. Karena ada pagar kan di Masjid Nabawi. Nah, seluas itulah dulu kota Madinah di zaman Nabi Muhammad SAW. Dulu, ya. Nah, ketika Rasulullah SAW sudah keluar dari kota Madinah itu, Rasulullah baru beliau memulai apa? Untuk mengqashar salat. Nah, misalnya nih, kalau ini nama kampungnya apa? Cimenyan. Kalau Cicahem beda lagi, itu udah beda kampung ya, bawah. Oh, ini kecamatan Cimenyan. Kalau Cicahem apa? Kecamatan juga ya? Kecamatan Cicahem? Jalan. Nah, atau kecamatannya Antapani itu? Kiara Condong. Masya Allah. Nah, maksudnya kalau sudah beda kecamatan, sudah beda kampung, jangankan kecamatan, kelurahan, ya. Tapi ya Allah, kalau kelurahan terlalu pendek di kita mah ya, masih kenal, masih apa namanya, masih kampung kita gitu. Nah, misalnya kalau di kami mah
kalau misalnya di Manglayang gitu. Kalau di Manglayang masih ke bawah, masih kampung kita tuh, masih apa namanya ya, masih masih rumah kita lah ya. Nah tapi kalau udah masuk tol 149 misalnya, di 149 kan masih Gede Bage ya, 149 masih Gede Bage itu. Nah itu udah bukan kampung kita lagi, udah boleh. Nah masuk misalnya Cibiru, dari Cileunyi udah Cibiru ke sana Panjilekan, nah itu udah boleh untuk dia mulai mengkosor sholat. Misalnya dari Manglayang kemudian ke Masjid Al Aziz misalnya. Nah itu sudah boleh untuk mengkosor sholat. Ya. Nah kalau kita sudah keluar kampung kita, intinya udah berjalan nih, kita perjalanan. Nah sudah keluar dari kampung kita, sudah boleh kita untuk mengkosor sholat. Tapi kalau kita sudah masih di kampung kita, ya adzan dikumandangkan, tetap kita harus menyempurnakan sholat. Kita sedang safar, kita dari Jakarta menuju Bandung, sebenarnya kita boleh mengkosor sholat, tapi karena kita sudah sampai kampung kita, terdengar adzan, Allahu Akbar, masih di kampung kita nih, udah nggak boleh. Walaupun belum sampai rumah, maka sudah tidak boleh lagi mengkosor sholat. Paham ya? Ulangi lagi. Kita di rumah mau safar, ya. Kita mulai safar, terdengar adzan, kita mau ke masjid. Masih di kampung kita, boleh nggak mengkosor? Enggak. Ya, tetap kita harus menyempurnakan sholat. Kita sudah keluar dari kampung kita, udah itu tadi udah ke Kiara Condong lah. Kalau misalnya di sini udah sampai Kiara Condong tuh, berarti sudah boleh untuk melakukan kosor. Ya, nah, sekarang dari Jakarta, ini pas berangkatnya. Sekarang dari Jakarta pas pulangnya. Di Jakarta kita boleh nggak mengkosor sholat? Boleh. Perjalanan terus nyampe Kiara Condong, boleh nggak kita mengkosor sholat? Masih boleh. Di Kiara Condong masih boleh. Pas masuk ke Cimenyan, itu udah kampung kita. Udah nggak boleh. Pas kita sholat di Cimenyan, walaupun belum sampai rumah, nggak boleh lagi kita mengkosor sholat karena sudah di kampung kita. Jelas insya Allah. Jelas ya insya Allah ya. Ini kosor. Nah, baik. Kemudian karena memang tidak ada batasan-batasan berapa jarak safar itu datang dari ayat Al-Quran atau dari hadis Nabi, nggak ada. Karena nggak ada, maka kembalinya ke adat kebiasaan satu daerah. Seperti itu, misalnya uruf seorang suami memberi nafkah kepada istrinya, ayah memberi nafkah kepada anaknya. Ada nggak batasan pemberian nafkah dari ayat Al-Quran? Nggak ada. Misalnya harus beliin tahu atau ayam, sayurnya bayam, ada nggak? Nggak ada kan? Di dalam Al-Quran nggak ada, dalam hadis Nabi nggak ada, maka kembalinya ke uruf, ke kebiasaan satu daerah. Ke satu daerah di sana kapan seorang kepala keluarga itu memberikan nafkah cukup hanya dengan tahu tempe misalnya, itu sudah dikatakan dia sudah memberikan hak keluarga, ya. Lebih daripada itu yang sunnah dia berikan, tidak ada kewajiban. Jadi dalam Islam tidak semuanya batasan-batasan itu ada dalam Al-Quran dan hadis, ya. Kalau tidak ada batasan dari Al-Quran dan hadis, maka dikembalikan ke kebiasaan daerah tersebut. Nah, di sini ada bacakan contohnya. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, "Shallaitu adh-dhuhr ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah arba'an wa bil Hulaifah rak'atain." Rasulullah SAW salat zuhur di Madinah Masjid Nabawi itu masih 4 rakaat. Ketika Rasulullah sudah mulai masuk ke Dzul Hulaifah, itu 20 km atau kurang jaraknya. Rasulullah sudah melakukan asar 2 rakaat. 2 rakaat di Dzul Hulaifah. Ya, nah ini kalau sudah keluar dari kampung itu boleh untuk mengkosor. Ya.
Nah, berapa lama seseorang boleh untuk mengqashar sholat? Ya, misalnya dia ke Pangandaran, berapa hari? Misalnya 3 hari di sana, boleh nggak terus sholatnya diqashar? Jelas ya? Itu permasalahannya dulu ya, tahu ya? Nah, boleh nggak dia mengqashar? Hukumnya apa? Boleh, ya boleh betul. Jadi jumhur, kebanyakan para ulama, kalau jumhur itu berarti kebanyakan para ulama, mengatakan kalau niatan dia tinggal di satu negeri lebih dari 4 hari, sudah ada niatan dari awal, dia nyampe Jakarta, mau ngurus surat-surat ini semua, ngurus macam-macam, bisnisnya bakal lebih dari 1 pekan. Ya, 1 mingguan dia di Jakarta. Sejak pertama kali dia datang ke Jakarta, sudah tidak musafir lagi. Harus dia menyempurnakan sholatnya. Pokoknya 4 hari lebih, itu tidak musafir lagi. Ucapan jumhur ulama. Dia mau tinggal misalnya di Pangandaran 5 hari, berarti sejak dia pertama kali nyampe di Pangandaran, udah harus sholat berjamaah di masjid, harus sholat 4 rakaat, kayak gitu. Ya. Tapi kalau dia rencananya 3 hari aja, kata jumhur, kurang dari 4 hari, maka hukumnya sebagai musafir. Ya, boleh dia mengqashar sholat terus. Boleh dia mengqashar sholat terus. Tapi wallahu alam, ana lebih cenderung pada pendapat kembali juga tetap ke kebiasaan satu daerah. Ketika negeri satu daerah mengatakan kalau seminggu mah masih musafir atau dalam mukim seminggu mah, ya dia tetap akan pulang lagi ke kampungnya seminggu atau 2 minggu, itu masih musafir, maka selama itu dia boleh mengqashar sholat. Mana dalilnya? Kita lihat dalilnya ya. Aqaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di Tabuk 20 yauman yuqassiru shalah. Rasulullah SAW beliau tinggal di Tabuk. Nunggu orang Romawi datang. Mau perang nih. Nunggu Romawi datang. Selama 20 hari. Rasulullah terus setiap harinya mengqashar salat. Kita baca lagi hadisnya. Aqaman Nabi sallallahu alaihi wasallam 19 yauman yuqassir. Fanahnu idza safarna 19 qasarna wa in zidna atmamna. Nah, kata Abdullah bin Abbas, Rasulullah SAW beliau tinggal selama 19 hari dan beliau selalu mengqashar salat di Mekah. Ya, kira-kira kalau mengurus pemerintahan perlu waktu berapa hari? Ngurus pemerintahan. Pasti lebih dari 4 hari ya. Seminggu. Ini Rasulullah SAW menaklukkan Makkah. Kemudian Rasulullah SAW mengatur pemerintahan di sana, yang jadi gubernurnya siapa, yang jadi imam sholat siapa, muadzinnya siapa, yang megang kunci Ka'bah siapa, yang nanti pas haji siapa yang ngasih minum para jemaah haji. Itu cukup nggak dalam waktu 4 hari? Enggak kan? Ngurus pemerintah tentunya apa? Bisa sepekan lebih. Nah, Rasulullah tinggal selama 19 hari di Mekah itu. Dan beliau selalu mengqashar sholat. Tidak pernah menyempurnakan sholat. Berarti lebih dari 4 hari sekalipun masih ada hukum musafir. Dan dia boleh mengqashar sholat. Jelas insya Allah? Ya? Nah, Rasulullah SAW selama 19 hari. Cuman di sini kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, "Fanahnu idza safarna 19 wa qasarna wa in zidna atmamna." Maka kami kalau seandainya safar itu 19 hari, kami mengqashar terus, tapi kalau lebih dari 19 hari kami menyempurnakan. Nah, tapi Rasulullah SAW tidak. Ya, Rasulullah baru menyempurnakan itu setelah Rasulullah kembali ke Madinah. Selama Rasulullah SAW di luar Madinah, beliau selalu mengqashar salat. Baik, wallahu alam. Jadi mau misalnya seminggu nih di Pangandaran, misalnya seminggu, tetap boleh saja untuk mengqashar salat. Ya, tapi baiknya seperti ini. Kalau dia sedang nyantai, sedang senggang, nggak sedang sibuk, terdengar suara azan, datangi masjid dan sholat berjamaah bersama penduduk setempat di sana. Ya, untuk menjaga persatuan kaum muslimin. Ya, nah, tapi kalau misalnya dia mau mengqashar sholat sendiri aja misalnya, nggak ada masalah juga. Dia sebagai seorang musafir. Barakallahu fikum. Ya. Ya, kalau jumhur menjawab hadis ini, itu kan Rasulullah belum jelas
pulangnya kapan. Makanya sampai 19 hari Rasulullah beliau mengqashar sholat. Tapi kalau sudah jelas pulangnya kapan, 4 hari Rasulullah, melebihi dari 4 hari, kata mereka seperti itu. Ya, itu harus itmam, harus menyempurnakan sholat. Ya, kalau kita jawab, nggak mungkin dong Rasulullah SAW membentuk pemerintahan Mekah selama kurang dari 4 hari, kan nggak mungkin. Sudah ada prediksi dari Rasulullah SAW bakal lebih dari 4 hari. Nah, baik. Kemudian ya, di sini ada. Nah, coba Azerbaijan. Azerbaijan itu sudah masuk Rusia ya sekarang ya? Atau enggak? Azerbaijan daerah-daerah dulu Soviet ya. Dulu Soviet. Di zaman sahabat Nabi SAW. Kharaj itu nah, beliau menceritakan beliau pergi ke Azerbaijan. Ya yuhar rajul kuntu bi Azerbaijan. Aku sampai ke Azerbaijan. La adri qala. Arba'at ashhur atau syahrain. Ya. Aku lupa 4 bulan atau 2 bulan dan kami selalu mengqashar salat. Nah, kan perjalanan jalan kaki pakai kuda atau pakai unta kan. Selama safar itu tinggal juga mereka di sana dan sampai kembali lagi ke Madinah mereka selalu mengqashar salat. Nah ini untuk qashar. Kemudian ya, yang berikutnya adalah sholat sunnah rawatib misalnya. Apakah dikerjakan sholat sunnah ketika safar? Apakah dikerjakan sholat sunnah ketika safar? Sholat sunnah ketika safar yang selalu Rasulullah kerjakan, jaga, tidak pernah Rasulullah tinggalkan adalah sholat tahajud dan 2 rakaat sebelum subuh. Adalah sholat tahajud dan 2 rakaat sebelum subuh. Itu Rasulullah tidak pernah tinggalkan itu. Bahkan ketika Rasulullah SAW pulang dari Tabuk. Tabuk itu ketika perang lawan Romawi, tapi mereka nggak datang tuh, penakut Romawi. Padahal Rasulullah tandang ya. Rasulullah mendatangi mereka perjalanan 750 km di keadaan musim yang sangat panas pada saat itu. Rasulullah datangi mereka, tapi mereka nggak datang. Akhirnya Rasulullah 20 hari tinggal di sana, kemudian Rasulullah pulang. Nah, di perjalanan antara Tabuk ke Madinah, mereka sudah kelelahan. Jadi panas terik luar biasa. Mereka melakukan safar lebihnya itu di saat malam. Sore mulai safar, maghrib, isya mereka lewati sampai hampir ya sepertiga malam terakhir baru bilang istirahat mereka semuanya. Ayo, siapa yang jaga fajar? Maksudnya siapa yang mau melihat cahaya fajar? Jangan sampai kita ketiduran semua nih, kita capek nih. Kata Bilal, biar aku ya Rasulullah. Biar aku yang melihat cahaya fajar. Bilal melihat timur sambil bersandar di untanya. Melihat timur sambil bersandar di untanya. Ya. Ketiduran Bilal. Karena capek. Lelah perjalanan. Yang pertama kali bangun adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pun sudah tersengat panasnya matahari. Yang kedua terbangun adalah Umar bin Khattab. Berarti kurang lebih jam 7-an tuh. Ya. Jam 7-an baru pada bangun. Rasulullah kan capek, mereka ini mau perjalanan panas, makanan sedang susah juga waktu itu. Akhirnya mereka ketiduran, sebelum subuh ini mereka tidur. Ya, Rasulullah maunya Bilal bangunin. Ya, pas subuh bangunin gitu. Tapi Bilal pun ketiduran juga. Sampai yang membangunkan Rasulullah adalah sengatan cahaya matahari. Ya, jadi udah siang. Kata Rasulullah SAW, pindah. Kita pergi dari tempat ini. Ini tempat yang penuh dengan setan. Ya. Tah kadeknya nu sok kabablasan terus tuh tidurnya tuh di kamar, di rumah.
eta banyak setannya. Ya. Harus banyak diruqyah, bacain Quran. Kalau sering ketiduran terus, ya itu ada setannya apalagi itu. Ya, sekali aja Rasulullah seperti itu ada setannya tuh. Pindah Rasulullah SAW nggak begitu jauh, pindah dari tempat itu nggak begitu jauh, langsung Rasulullah wudhu, melakukan sholat 2 rakaat sunnah sebelum subuh dulu, baru beliau sholat subuh. Berarti apa? Sholat 2 rakaat sebelum subuh tidak pernah Rasulullah tinggalkan di saat safar sekalipun. Jelas insyaallah. Kecuali udah mepet-mepet keluar subuh, hampir terbit matahari. Pada saat ini nggak boleh kita kerjakan 2 rakaat subuh, langsung kita kerjakan sholat subuh. Kalau nggak kita keluar waktu sholat subuhnya. Jelas nggak? Sekarang waktu syuruk jam berapa? Waktu terbit matahari ada di sini. 4.33 mah ini. Oh nggak ada di sini ya. Biasanya jam 5.58, 5.50 gitu ya. Ya. Terbit matahari. Terbit matahari kan ada waktu syuruk gitu. Syuruk itu namanya terbit matahari. 6:09. Nah, misalnya jam 6:09. Jam 6:09. Kita bangun jam 6 misalnya. Ya, bangun jam 6. Kita kerjakan 2 rakaat subuh atau langsung sholat subuh? Langsung sholat subuh. Gak boleh sholat 2 rakaat sebelum subuh karena hampir keluar waktu subuh. Baru setelah kita selesai sholat subuh, kita kerjakan sholat sunnah 2 rakaat yang sebelum subuh itu kita qadha namanya. Sholat sunnah boleh diqadha. Sholat sunnah itu boleh diqadha. Misalnya kita sering melakukan 2 rakaat sunnah sebelum subuh, tapi pas itu terlambat, ya kita langsung sholat subuh berjamaah. Boleh kita kerjakan langsung setelah sholat subuh atau nanti setelah terbit matahari, gitu ya. Kemudian ini yang satu. Kemudian yang kedua adalah sholat tahajud. Sholat tahajud Rasulullah SAW tidak pernah luput, sekalipun itu di safar, sekalipun itu ketika safar, ya. Nah, Rasulullah bahkan kalau itu mau perang, Rasulullah nggak berhenti untuk sholat, terus sholat, berdoa kepada Allah agar diberikan pertolongan, kemenangan dalam peperangan besoknya. Nah, ini dua sholat ya. Kemudian ada lagi nggak sholat yang lain, sholat sunnah yang lain? Untuk sholat rawatib yang lainnya selain 2 rakaat sebelum subuh itu tidak dinukilkan dari Nabi SAW. Misalnya 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Itu tidak dinukilkan dari Nabi SAW. Sebagian ulama mengatakan mau dikerjakan silakan, mau tidak dikerjakan pun tidak mengapa. Ya, sebagian ulama mengatakan tidak boleh mengerjakan sholat sunnah rawatib selain 2 rakaat sebelum subuh karena Rasulullah tidak melakukannya. Baik. Untuk sholat yang lain seperti duha misalnya, terkadang Rasulullah kerjakan, terkadang tidak. Kemudian Rasulullah SAW beliau sering untuk melakukan sholat sunnah di atas kendaraan beliau. Bis, kereta, pesawat, misalnya kita naik ya, nah kerjakan 2 rakaat atau 4 rakaat. Rasulullah ketika Fatu Makkah, Rasulullah kerjakan sholat duha sampai 8 rakaat. Nah maksudnya ini sholat sunnah. Apakah boleh kita kerjakan sholat sunnah ketika safar atau tidak gitu maksudnya? Nah, apa saja sholat sunnah? Apa saja sholat sunnah yang selalu Rasulullah jaga? Tahajud dan 2 rakaat sebelum subuh. Ya. Untuk sholat rawatib yang lainnya hampir dikatakan ya tidak pernah Rasulullah kerjakan. Ya, seperti Jumatan, enggak Rasulullah kerjakan Jumatan. Musafir, enggak Rasulullah SAW kerjakan Jumatan. Boleh enggak? Boleh aja kita. Makanya nggak wajib kan? Jumatan itu untuk 3 orang. Budak, wanita, dan musafir. Budak, wanita, dan musafir. Ibu-ibu boleh nggak Jumatan sebenarnya? Boleh aja. Wajib nggak? Nggak wajib. Musafir, wajib nggak? Enggak ya? Enggak. Musafir enggak. Boleh nggak? Untuk dia ikut Jumatan? Boleh. Kalau dia ikut, ini belum kita bahas, nggak apa-apa kita bahas sedikit ya mumpung di sini, mumpung di pembahasan ini. Kalau musafir ini niatannya sholat Jumat, boleh nggak dia jamak dengan asar?
hukumnya tidak boleh. Kenapa? Yang datang jamak itu adalah zuhur dan asar. Jumat itu bukan sholat zuhur. Beda lagi sholat Jumat. Ya, karena itu tidak boleh dia menjamak dengan asar. Terus gimana dong? Kalau dia bakal nggak bisa dikerjakan sholat asar itu di waktunya, ya, dia harus menjamak ke waktu zuhur. Ya sudah, dia ikut khutbah, dia ikut mendengarkan khutbah Jumat. Untuk pas sholat Jumatnya dia niatkan sholat zuhur 2 rakaat. Dia niatkan sholat zuhur 2 rakaat, baru setelah itu boleh dia menjamak dengan asar 2 rakaat. Jelas ini? Kalau dia niatkan itu sholat Jumat, boleh nggak menjamak dengan asar? Tidak boleh, karena yang datang dalilnya jamak itu hanya zuhur dan asar, maghrib dengan isya. Nanti ada bahasannya. Jelas kan ini? Yang mana? Jelas nggak ini? Ibu-ibu mantap Jumatan. Ya. Misalnya nih akan pergi ke Jakarta, kemudian Jumatan. Niatnya apa? Kalau niatnya sholat Jumat, ya, Jumatan, duduk dengar khutbah Jumat, Jumatan 2 rakaat. Boleh nggak setelah itu langsung sholat asar lagi 2 rakaat setelah itu? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena tidak ada dalilnya menjamak antara Jumatan dengan asar. Yang ada menggabung antara zuhur dengan asar. Jadi bagaimana agar boleh? Kita ubah niatnya. Sholat Jumat yang 2 rakaat bersama imam tersebut, kita niatkan itu sebagai sholat zuhur. Baru boleh kita jamak dengan sholat asar. Gitu ya. Baik. Boleh nggak kita sholat maghrib di belakang orang yang sholat sunnah? Boleh. Ya. Ini kita masbuk nih, masbuk. Ada orang yang sholat 2 rakaat maghrib, misalnya kita masbuk, kita ketinggalan berjamaah di masjid. Kemudian ada yang sedang sholat sunnah 2 rakaat. Boleh nggak kita bermakmum kepada orang yang sedang sholat sunnah tersebut? Hukumnya boleh. Dia sholat sunnah, kita niatannya sholat wajib maghrib, boleh. Ya, kata hadits Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Mu'adz bin Jabal beliau sudah sholat isya dengan Nabi SAW. Kemudian beliau ditunggu di kampungnya karena beliau itu imam rawatib, imam sholat rawatib, imam sholat berjamaah. Ketika sampai di kampungnya, beliau mengimami lagi sholat isya, sunnah niatannya, makmumnya niatannya apa? Sholat wajib. Jadi hukumnya boleh. Berbeda niat dengan apa? Dengan imam. Makmum dengan imam berbeda niat, itu hukumnya boleh. Ya, tadi imam sholat Jumat niatannya, makmum niatnya sholat zuhur yang itu dikosor. Kemudian setelah itu dikerjakan sholat asar. Gitu ya. Baik. Oh ya, ini pembahasannya di sini ternyata. Ya juzu safar yaumul jum'ah malam yasmanida. Boleh seseorang bersafar di hari Jumat selama dia tidak mendengar azan. Kalau dia mendengar azan belum sampai jarak safar, dia harus turun, dia harus mengikuti sholat Jumat. Jelas nih Pak ya? Ya. Dia statusnya belum sebagai musafir. Kapan? Kalau dia masih dalam kawasan kampungnya. Ya masih di kawasan kampungnya, dia udah mau pergi safar sebenarnya, udah jalan nih, mobil udah jalan. Masih di kampungnya terdengar suara azan Jumat. Nggak boleh dia untuk mengambil rukhsah. Nggak ada rukhsah, nggak ada keringanan di sini. Dia harus mendatangi masjid. Ya kecuali perjalanan darurat ya. Darurat itu seperti misalnya ketinggalan pesawat, kereta, yang kayak gitu nggak ada masalah. Nah, kata Rasulullah SAW, laisa ala musafir Jum'atun, tidak wajib bagi seorang musafir itu untuk menghadiri sholat Jumat. Tapi kalau kita udah jalan mulai safar, kita terdengar, kita tahu nih sedang Jumatan, maka nggak ada kewajiban kita selaku musafir untuk mendatangi ibadah Jumat. Jelas ini ya? Karena dalilnya jelas, laisa ala musafir Jum'atun, tidak ada kewajiban bagi seorang musafir untuk menghadiri sholat Jumat.
Nah, dan kebanyakan para ulama barulah boleh untuk mengkosor dan menjamak sholat kalau safarnya safar ibadah atau safar mubah. Safar ibadah seperti safar untuk silaturahim, mudik niatannya silaturahim, atau dia safar untuk umroh, atau dia safar untuk eh, belajar ilmu agama di ke Jakarta sengaja untuk belajar misalnya. Ini safar ibadah boleh. Atau safar mubah. Safar mubah itu seperti apa? Dagang, kerja. Nah, ini boleh untuk menjamak dan mengkosor sholat. Tapi kalau safarnya maksiat nih, dia sengaja mau pergi ke luar negeri untuk berjudi, ya, untuk berzina, untuk minum khamr, untuk melakukan maksiat-maksiat yang lainnya, maka dia musafir, tapi dia muslim, tapi masih ada, tapi masih sholat gitu, ya, walaupun dia buat maksiat, tetap dia mengharapkan juga rahmat Allah. Ini terkadang apa namanya, ada orang yang merasa aman dari makar Allah berbahaya juga, ya. Itu bahasanya jauh sekali ya. Jadi maksudnya apa? Sebagian ulama hanya membolehkan qashar dan jamak sholat itu di safar yang bentuknya bukan maksiat. Tapi kalau safar yang bentuknya maksiat, di sana akan terjadi maksiat, dia memang tujuannya untuk bermaksiat di sana, maka tidak boleh dia mengambil keringanan yang Allah kasih. Tapi wallahu alam, kalau Anda lebih cenderung pada pendapat tetap boleh dia untuk mengambil rukhsah keringanan. Kenapa? Karena Allah tidak membedakan satu safar dengan safar yang lainnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridun aw ala safar." Andaikan kalian sakit atau safar, fa'iddatu min ayyamin ukhar. Kalian ganti puasa itu dengan hari yang kalian ganti puasa itu di hari yang lain. Nah, untuk puasa Ramadan saja boleh dia untuk berbuka puasa. Itu khusus untuk yang safarnya safar taat atau mubah. Kalau safarnya maksiat nggak boleh. Allah tidak membedakan di dalam ayat ini antara safar taat atau safar maksiat. Selama dia ini musafir, maka Allah beri keringanan dia untuk mengganti di hari yang lain. Nah, demikian pula sholat. Mau dia safarnya itu taat atau maksiat, tetap dia boleh melakukan jamak dan qashar. Jelas ini insyaallah ya. Baik. Jelas untuk maksiat mah hukumnya haram. Dia berdosa itu, dia berdosa. Pikiran yang dia curahkan untuk melakukan safar, untuk maksiat, ya uang yang dia keluarkan, waktu itu semua jadi tubuh dia, keringat yang keluar itu kan orang terkadang melakukan maksiat itu dengan kesungguh apa dengan apa ya? Dengan ada kerja kerasnya gitu untuk melakukan maksiat itu, entah berpikir keraslah dia, mengeluarkan uang yang banyakkah dia, ya. Nah, dia sudah berdosa, setiap detik-detik yang dilakukan itu dia berdosa. Akal yang dia pakai untuk bermaksiat dia berdosa, uang yang dia keluarkan untuk maksiat dia berdosa, tubuh yang harusnya digunakan untuk sujud dia pakai untuk maksiat dia berdosa, ya. Artinya bukan pilihan ya, bukan pilihan. Misalnya kalau dia seandainya dia sudah hawa nafsunya sudah seperti itu, bukan artinya dia tidak boleh untuk mengkosor dan menjamak sholat. Tetap dia boleh mengkosor dan menjamak sholat. Tetapi setiap detik perjalanan untuk menuju maksiatnya itu terhitung dosa. Ya. Nah, kita lanjutkan pembahasan yang ketiga ya. Maksudnya, udah habis waktunya. Ya, udah habis waktunya. Ya, dikit lagi. Ya, kita lanjutkan di lain waktu insya Allah. Ada yang mau ditanyakan? Silakan Abu Abian. Kalau kita tadi lagi safar ke sholat Jumat kita itu kan sholat zuhur. Ya. Ditambah 2 rakaat tambahan kan? Duh. Aja berarti. Ada tambahan 2 rakaat gimana Bapak? Itu kan sholat Jumat kan 2 rakaat. Sholat Jumat 2 rakaat. Sedangkan zuhur kan 4 rakaat. Iya. Kita niatkan hanya niat sholat zuhur aja ya. Zuhur ya sebagai musafir. Terus kalau kita misalnya tadi sholat subuh. Nah. Biasanya kita sholat subuh. Kan tadi kan khusus orang yang sholat sunnah subuhnya tuh dia ke sholat sunnah, habis itu sholat suatu hari dia ketinggalan,
dia habis sholat subuh baru dia ikut sholat sunnahnya setelah sholat subuh, Ustaz. Iya. Itu kan nggak apa-apa. Nah, Kalau dia jarang melakukan sholat nah, sunnah, nggak boleh. Kalau dia jarang melakukan tahajud, tadi tambah lagi masalahnya. Jarang kita melakukan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Apakah boleh kita ganti setelah subuh? Nggak boleh. Yang boleh mengqadha sholat sunnah itu yang biasa dia kerjakan. Dia biasa mengerjakan sholat tahajud. Kemudian di malam itu dia tidak kerjakan sholat tahajud. Boleh diganti di waktu duhanya 12 rakaat. Kalau dia jarang, ini hadisnya jelas ya. Kita belum bahas sholat tahajud qiyamul lail ya. Waktu itu udah qiyamul lail ya. Cuman itu mah taraweh. Taraweh. Nah, jadi kalau qiyamul lail itu, tahajud itu biasa kita kerjakan nih 11 rakaat. Luput, ketiduran kah, sakit kah, ya sampai subuh baru bangun. Nah, kita boleh menggantinya di waktu duha 12 rakaat. Rasulullah lakukan seperti itu. Nah, begitu Pak Mian. Tapi kalau nggak terbiasa nggak boleh. Kadang dia belang betong lah. Belang betong sholat tahajudnya, belang betong sholat 2 rakaat sebelum subuhnya. Nggak boleh dia qadha. Tidak boleh mengqadha sholat sunnah, gitu ya. Nah, belang betong teh, kalau misalnya seminggu cuma 1 hari saja dia enggak, nah itu enggak belang betong tuh namanya itu. Ya, seminggu mungkin sekali dia enggak kerjakan karena udzur ini dan itu. Nah, boleh dia kerjakan terus. Mengqadha gitu. Ya. Nah, barakallahu fikum. Silakan. Nah, Mafilis. Yang bisa sahabat tadi Ustaz, jadi kalau misalnya kita udah sholat jamaah di masjid Isya gitu, terus begitu sampai rumah keluarga atau istri anak-anak belum pada sholat nih, minta kita jadi imam, itu bisa kan? Sesekali boleh. Terus kita yang sebagai niatnya sholat sunnah itu tetap 4 rakaat. Tetap sama 4 rakaat, sama sholat 4 rakaat Isya sama. Walaupun niatnya sunnah ya. Iya. Dan dijahar juga. Iya, nggak ada bedanya. Sholat biasa aja, cuman kita niatannya sunnah untuk menjadi imam mereka yang belum sholat Isya. Seperti halnya, ini banyak hadisnya ya, ini seperti hadis Muadz bin Jabal. Yang kedua, hadis Rasulullah SAW ketika di Mina melihat ada beberapa sahabat tidak sholat, dua orang sahabat nggak sholat. Selesai sholat Rasulullah tegur, kenapa kalian nggak sholat bersama kami? Kata mereka, kami tadi sudah sholat di jalan ya Rasulullah. Jangan kalian lakukan itu. Di mana kalian mendapatkan jamaah, kalian sholat. Untuk menjaga persatuan gitu, untuk menjaga persatuan. Jangan ini pecah-pecah kaum muslimin bebas sholat bebas enggak. Ya kalau dulu tuh ya orang mengukur seseorang itu dengan sholat berjamaahnya di masjid. Nah, jadi tetap sholat. Walau niatnya apa? Sunnah kan? Kan dia sudah sholat wajibnya di jalan seperti itu. Nah, ini yang kedua. Udah cukup aja lah ya. Nah, intinya boleh kita dalilnya maksudnya ada lagi gitu. Maksudnya boleh kita melakukan sholat, tapi jangan terus menerus. Dan niatnya bisa digabungkan dengan sholat apa? Enggak. Oh, berarti beda lagi. Iya. Enggak bisa. Jumlahnya beda. Jadi setelah kita jamaah kita sholat ba'da Isya. Iya. Kecuali kita sholatnya niatnya 2 rakaat sunnah ba'da Isya. 2 rakaat bukan 4 rakaat gitu. Baik. Silakan, ada yang lain? Iya, silakan. Untuk ini uzur sakit ketika turun hujan, apakah dalil itu untuk hujan besar atau hujan kecil juga? Jamak. Ini sebenarnya belum kita bahas ya. Ya, qadarullah. Menjamak sholat itu bolehnya kapan aja sih? Ya, apakah pas safar aja? Enggak. Pas hujan, jumhur ulama membolehkan. Tapi anak pendapat anak enggak. Anak enggak ikut pendapat ulama yang membolehkan menjamak sholat karena sebab udzur hujan. Ya, pernah Rasulullah hujan 1 pekan non-stop di Madinah itu, dan tidak pernah dinukilkan dari Nabi SAW beliau menjamak sholat karena udzur hujan itu. Ya, cuman ada ucapan dari sahabat ya, bukan Rasulullah yang melakukannya itu gitu. Nanti kita bahas insyaallah. Tapi kalau pendapat jumhur membolehkan. Nah, kalau anak nggak berpendapat. Ya, barakallahu fikum. Silakan. Cukup ya. Cukup, kita cukupkan kajian kita di siang ini. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.